Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan ini dan kami akan siap mendengar firman-Mu yang mengajar kami. Beshem ha'af ve'haben ve'ruah hakodesh ha'elohim echad. Amin. Selamat pagi semuanya. Senang sekali ada di tempat ini. Terima kasih Pastor Anthony. Dan kita akan belajar bersama mengenai satu topik yang diberikan kepada saya. Lifestyle of God's Disciple. Bendahara di dalam rumah Tuhan. Anda ingat lagu ini? Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan permata. Bentar, benar gak sih? Gak ada artinya? Benar gak? Benar. Mas, perak dan permata gak ada artinya, benar. Yakin? Kalau yakin kita nyanyi ya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Mas, perak dan permata gak ada artinya. Dan kita dipanggil untuk menjadi bendahara di dalam rumah Tuhan. Nah, Tuhan itu adalah Melek Haolam. Raja semesta. Kalau Raja semesta, Anda bayangkan. Dia pemilik langit dan bumi yang tanahnya itu tak terukur. Berapa sih orang kaya itu? Orang dunia mengatakan kalau orang itu masih bisa menghitung hartanya, dia belum orang kaya. Hartamu berapa? Masih bisa dihitung kan? Belum orang kaya. Nah, orang dunia juga bilang kalau orang masih menghitung kesalahan saudaranya, berarti apa? Dia bukan orang baik. Ini yang ngomong orang sekuler. Nah, lebih-lebih dari kita, tentu saja kan? Karena Allah kita adalah Raja semesta yang hartanya itu tak terhingga. Orang kaya sekarang itu siapa sih? Elon Musk. Diukur ada kok nilainya. Ya kan? Sultan Bolkiah. Alah. Dia cuman punya secuplik di Pulau Kalimantan. Bisa dihitung. Ya kan? Nah, Sultan Indra Kents, gak usah ngomong. Jadi semuanya bisa dihitung, tapi Anda coba bayangkan kalau Melek Haolam, Raja semesta, hartanya tak terukur. Nah, jadi sekarang Anda itu dipanggil untuk menjadi bendahara-bendahara dari Raja semesta yang hartanya gak terukur. Nah, kalau kita adalah bendahara di rumah Tuhan, kita memiliki harta. Artinya harta itu banyak orang bilang harta itu titipan Tuhan. Ya kan? Anak juga titipan Tuhan. Betul? Betul. Ya, semua orang bilang begitu, gak cuman orang Kristen. Banyak orang mengatakan bahwa harta itu titipan Tuhan. Tapi coba, kalau seandainya ada uang Anda ditipu teman, ditipu orang lain, terus uang Anda berkurang. Terus Anda teriak, Tuhan, tolong aku. Lah, katanya
Harta itu titipan Tuhan, tapi kalau duitnya hilang sedikit langsung teriak. Yang punya harta ngambil langsung teriak. Jadi apa? Sebenarnya kita itu apa sih? Kita semuanya ini, para bendahara Tuhan ini, Anda dan saya, bukan cuma Anda ya, saya juga gitu. Kita sebenarnya adalah orang-orang matre. Ya, kita semua matre kok. Dan kita matre, terus kita nyuruh Tuhan jadi juru bayar. Bener gak sih? Kita maunya berkat terus. Tapi kita gak mau nabur. Kita matre, terus Tuhan kita jadikan juru bayar kita. Jadi kalau kita itu matre dan kita pengen Tuhan itu selalu memberi dan menjadi juru bayar bagi kita. Apakah itu adalah sikap dari bendahara Tuhan? Enggak kan? Nah, dan bahkan banyak sekali para pengkhotbah itu untuk menarik persembahan-persembahan di gerejanya. Berilah persembahan untuk pekerjaan Tuhan, maka persembahanmu akan berlipat 30, 60, 100 kali ganda. Jadi ini menjadi suatu cerita atau suatu khotbah yang biasa kita dengar, bukan? Nah, jadi artinya kalau memberkati gereja, jadi kita itu pikirannya nanti akan bertikal 30, 60, 100 kali ganda. Nah, itu sikap kita matre, terus kita pingin Tuhan jadi juru bayar bagi kita. Nah, kalau Tuhan kita jadikan kasir, apakah itu adalah sikap dari orang yang mengasihi Tuhan atau melayani Tuhan atau menjadi bendahara darinya? Nah, biasanya ayat ini diambil dari Matius 13 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Terus kemudian ada juga di Markus 4 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan subur dan berbuah, hasilnya 30 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Tapi apakah dua ayat yang saya bacakan tadi itu bicara mengenai persembahan? Enggak, ya. Ayat-ayat tadi itu bicara mengenai firman Tuhan yang ditaburkan. Nah, kalau kita menabur benih firman Tuhan, nah akan bisa berlipat 30, 60, 100. Jadi itu bukan bicara mengenai pelipat gandaan persembahan, bukan ya. Jadi kalau kita memberikan persembahan sebagai bendahara yang baik, Anda tidak memikirkan lipat itu, karena itu adalah sikap yang matre. Dan kita menempatkan Tuhan sebagai juru bayar bagi kita. Nah, kalau kita membaca dalam Lukas pasal 8 ayat 11, makna dari pelipat gandaan 30, 60, 100 kali ganda itu adalah di sini, ayat 11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Jadi ingat ya, ini bicara mengenai benih firman Allah. Jadi ini bukan bicara persembahan. Jadi ini bukan ukuran investasi zaman hari ini. Kalau kita invest nanti berlipat-lipat. Nah, itu adalah ukuran hari ini. Dan apa yang jatuh di tanah yang subur, itulah yang diinginkan bagi Tuhan. Apa yang ditulis dalam Lukas 8 ayat 11 tadi menunjukkan bahwa pelipatan gandaan itu adalah pelipatan gandaan dari firman Tuhan yang ditaburkan. Nah, jadi kita jangan bermindset kalau kita bayar perpuluhan, kalau kita bayar persembahan, nanti tikal-tikal. Kamu gak akan rugi, kamu gak akan dibohongin temen, kamu gak akan ditipu, investasimu gak bakal bodong. Kamu akan investasi di tempat-tempat yang baik. Itu adalah seperti pikiran dunia.
Tetapi kalau kita melayani Tuhan dan kita menjadi bendahara yang baik, kita menempatkan kita sebagai seorang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi itu apa? Kalau mengasihi itu selalu memberi. Seperti seorang suami memberikan sesuatu kepada istrinya. Ada hitungannya enggak sih? Enggak ada dong, ya. Seperti seorang orang tua yang mengasihi anak-anaknya. Ada hitungannya enggak sih? Enggak lah. Ya, kita selalu memberikan pendidikan yang baik, pakaian yang baik, makanan yang baik, rumah yang baik untuk anak-anak kita yang kita cintai. Pemberian anak kepada orang tua karena mengasihi, memberi sesuatu kepada kekasih karena mengasihi. Jadi semuanya atas nama cinta. Kalau kita memberi bukan untuk memancing berkat, bukan untuk menjadi matre dan kita menempatkan Tuhan menjadi juru bayar bagi kita. Nah, sekarang kita akan bicara sedikit mengenai filsafat Yahudi, yang dimana dalam filsafat Yahudi itu bukan berpikir secara kata-kata atau secara kalimat. Filsafat Yahudi itu juga berpikiran tentang sesuatu yang huruf-hurufnya itu bisa dipahami secara filsafat. Nah, tapi sebelum kita masuk ke filsafat Yahudi, kita masuk ke filsafatnya anak-anak muda sekarang. Ya, anak-anak muda sekarang itu sukanya apa sih? Grup yang paling terkenal sekarang? BTS. Ya, BTS. Nah, ada satu dari anggota grup BTS itu yang menarik buat saya. Nah, pikirannya termasuk filsuf juga ini, si Kim Taeyong atau si V ini. Dia mengatakan borahe. Nah, borahe itu artinya I purple you. Kenapa dia kok bilang borahe itu I purple you untuk menggantikan I love you? Jadi kalau sekarang bilang I love you itu bukan I love you lagi, tapi bilangnya apa? I purple you, borahe. Kenapa kok borahe? Karena ungu adalah warna terakhir dari warna pelangi, kata CV. Jadi artinya aku akan mempercayai dan mengasihimu untuk waktu yang lama, karena warna ungu adalah warna terakhir dari pelangi. Jadi I purple you. Nah, kalau I purple you ini dibaca dalam bahasa Ibrani, kata Ibrani untuk mengasihi itu ahav. Nah, ada ahav, ada alef. Alef itu lambang untuk Elohim. Nah, kemudian ada have, ya. Alef dan have, ahav. Nah, kata have dalam bahasa Inggris itu Anda tahu artinya apa? Have, punya sesuatu. Nah, kalau Anda memiliki kasih, Anda memiliki sesuatu dari Allah, itu namanya ahav. Dan apabila ahav ini dipecah, ya, alef ini nilainya 1, kemudian ada he itu heavy, to bring something. Terus kemudian ada bad itu nilainya 2. Jadi orang pertama memberikan sesuatu kepada orang yang kedua, maka kasih itu selalu memberi. Tuhan mengasihi kita, Tuhan datang ke dunia, Dia memberikan nyawanya. Nah, satu lagi, saya mau memperkenalkan filsafat Yahudi. Ini menarik sekali. Da livne mi ata omet. Ketahuilah di mana engkau berdiri. Nah, kalau Anda pernah masuk ke sinagoga, mungkin Anda pernah ke Israel dan masuk ke sinagoga, ada tulisannya Da livne mi ata omet. Ketahuilah di mana engkau berdiri. Nah, kalau ini sinagoga, posisi saya di sini, nah tulisan ini biasanya ditaruh di belakang, di depan ini ya. Jadi pengkhotbah atau khazan atau saliak sibur itu bisa membaca di depan. Da livne mi ata omet. Nah, kalau saya bicara begini terus saya ngomong saya mendengar suara dari Tuhan, padahal saya enggak. Cuman gaya-gaya tok gitu kan. Nah, di situ ada tulisan da livne mi ata omet. Ingatlah di hadapan siapa engkau berdiri. Jadi setiap kata-kata kita, setiap tingkah laku kita itu ada di hadapan Tuhan. Hari ini orang cuma takut sama CCTV. Gak berani melanggar lampu merah karena nanti takut kena kamera gitu kan. Ada juga orang itu
mengurangi kecepatan kalau ada kamera di jalan tol. Kurangi, di situ ada kamera. Nah, jadi orang sekarang itu takutnya cuman sama CCTV. Padahal dalifne mi ata omet, dimanapun kita punya CCTV nggak pernah tidur. Tuhan itu nggak pernah tidur, Dia tahu kita ngomong apa, kita berbuat apa, kita tahu, ya. Dan fenomena CCTV ini kalau kita ingat ya berita-berita dunia itu bermula dari tahun 2005 yang dimana di kota London itu semuanya itu dilengkapi dengan CCTV. Dan pada 7 Juli 2005 ada sekelompok teroris Al-Qaeda itu menyerang kereta bawah tanah di London dan juga satu bus umum. Nah, kemudian ada bom bunuh diri di situ dan dengan secara cepat dari CCTV yang ada bisa diketahui ini dari kelompok mana, tampangnya kayak gimana, masuk ke kereta bawah tanah gimana, masuk ke bus itu bagaimana. Nah, ini adalah fenomena CCTV yang kita semua takut, gak berani korupsi karena ada CCTV. Gak berani nyogok petugas karena ada CCTV. Tapi sebenarnya ada CCTV yang gak pernah tidur, dia adalah Allah kita. Dalifne mi ata omet. Itu diambil dari mana pemahaman ini? Dari Keluaran 3 ayat 6. Ya. Saya bacakan. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Nah, ketika Musa pertama kali diperkenalkan kepada Tuhan, dia menutup mukanya. Kenapa? Karena dia takut. Kata takut ini bukan berarti sekedar horor, karena memang Tuhan itu dahsyat. Tetapi kata takut ini juga artinya apa? Artinya adalah hormat yang luar biasa. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kudus ialah pengertian. Nah, Musa ketika dia takut melihat Allah dan menutupi mukanya, disitulah timbul kegentaran akan Tuhan bahwa dia ada di hadapan Sang Raja Semesta. Nah, kalau kita selalu ada CCTV yang gak pernah tidur, nah itu seperti juga apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tentu saja ya, kita tidak menempatkan takut kepada Tuhan itu seperti membayangkan Tuhan sebagai teroris, bukan. Tetapi kita di hadapan Raja Semesta, rasa takut yang mencekam ini adalah untuk menghormatinya dan dimaknai secara positif. Rasa takut yang mencekam ini meningkatkan kewaspadaan kita bahwa kita, langkah kita selalu ada di hadapan Tuhan. Jadi bahasa gaulnya gini, kalau kita hari ini sedang mendengar firman Tuhan, ya kita tentu tidak akan mendengar firman Tuhan dengan membaca handphone, main-main handphone gitu kan. Nah jadi ada dalifne mi atat omet, takut di hadapan Tuhan karena Tuhan yang ada di gereja ini, Tuhan yang ada juga di gereja yang lain, yang beribadah di kota-kota lain di seluruh dunia. Maka dalam pemikirannya Yehezkiel ketika dia melihat suatu penglihatan yang ditulis dalam Yehezkiel 1 ayat 1 sampai 25, dia melihat ada tahta Allah yang bergerak. Ya, tahta Allah yang portable yang disebut dalam bahasa Ibrani itu sebagai Merkavah atau singgasana keliling, yang dimana dalam singgasana Tuhan itu ada 4 roda yang kemudian digerakkan oleh makhluk-makhluk surgawi, dan itu Sang Raja Semesta ini ada duduk di tahtanya. Nah, jadi tahta Tuhan itu bergerak kemana saja dia mau, dan dia melihat kita untuk menjadi bendahara baginya. Nah, kita membaca Matius 5 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri,
yang memanggil hamba-hambanya untuk mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Setelah itu pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ya singkat cerita yang 5 ini kemudian menggandakan atau mengusahakan 5 talenta itu dan kemudian dia memperoleh 5 talenta. Kemudian yang hamba yang punya 2 talenta itu menggandakan juga dan memiliki laba 2 talenta. Tetapi seorang yang memiliki 1 talenta karena dia pikir aduh talentaku kok cuman sedikit, cuman 1, yang ono dapat 10, yang ono dapat 5, yang ono dapat 2, aku cuman 1. Gak bisa dipakai untuk apa-apa deh. Terus kemudian dia menguburnya. Tapi apa yang terjadi ketika sang tuan itu datang, ya. Ayat selanjutnya Anda baca nanti di rumah. Jadi singkat ceritanya itu ketika sang tuan itu datang melihat hambanya yang dapat 5 talenta, kemudian dapat laba 5 talenta, kemudian sang hamba ini mendapatkan suatu ganjaran dari tuannya itu dan kemudian mendapatkan pujian. Dan apa yang terjadi dari hamba yang memiliki 1 talenta ini? Karena dia merasa bahwa talentaku cuma sedikit, gak bisa dikembangkan. Nah, jadi kemudian dia menyimpannya dan mengembalikan 1 talenta itu kepada sang pemiliknya lagi. Dan Tuhan menjadi marah, si tuan itu menjadi marah. Kamu hamba tidak berguna. Dan dia kemudian mengusir hamba itu. Nah, apa sih talenta itu? Talenta itu bicara mengenai uang, ya. Talenta itu betul-betul bicara mengenai uang. Kalau kita membaca dalam Matius 18 ayat 24, saya bacakan. Setelah ia memulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Nah, 10.000 talenta, ya kalau kita bandingkan uang sehari itu dapat 1 dinar. Nah, kalau 1 dinar hari ini, ya karena di Surabaya ini UMR itu kan sekitar 4 jutaan. Jadi kita gampangnya aja, sehari itu 100.000. Nah, kalau seorang itu memiliki 1 talenta, itu kalau diequalkan dengan uang sekarang, itu artinya uangnya sebanyak 300 jutaan untuk hari ini. Nah, jadi kita itu semua digambarkan sebagai orang-orang yang memiliki hutang 10.000 talenta. Nah, kalau 1 talenta itu 300 juta, 10.000 talenta itu berapa? 3 triliun. Ya, masing-masing kita itu diberi Tuhan 3 triliun dan kita kemudian disuruh menggandakan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Jadi 1 talenta, 5 talenta, 2 talenta. Talenta-talenta ini kemudian menjadi suatu istilah baru, ya, bagi suatu modal yang diberikan Allah kepada kita. Nah, ada seorang yang dikatakan, dia memiliki talenta di bidang musik. Yang ono dibilang, dia memiliki talenta di bidang seni. Yang sana bilang, dia memiliki talenta di bidang bicara. Dia pintar sekali bicara, talentanya itu bicara. Jadi, talenta di sini itu bicara mengenai modal yang diberikan kepada Tuhan. Nah, kalau kita sudah diberikan modal yang diberikan Tuhan kepada kita, maka kita harus mengembangkannya untuk siapa? Untuk kemuliaan sang tuan itu. Berapapun talenta yang kita punya adalah talenta yang harus dikembangkan. Nah, sebenarnya ya ada kok orang yang begitu dihormati oleh orang Israel, yaitu Musa. Ya, Musa itu disebut sebagai Moshe Rabbeinu, Rabban Shekol Hanefiim. Musa, rabi besar kami. Rabinya para rabi. Tapi Musa ini sebenarnya juga punya sindroma 1 talenta. Tuhan mengatakan, aku akan menyuruh engkau. Tapi kemudian si Musa mengatakan, aku gak bisa bicara. Nah, kita baca ya, Keluaran 4 ayat 1. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apa yang ada di tanganmu? Jawab Musa, tongkat.
Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkan ke tanah maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Maka Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Nah, mungkin kita sama kayak Musa punya sindrom 1 talenta. Aku gak bisa bicara. Aku gak bisa melayani Tuhan. Aku gak bisa ngambil bagian untuk melayani Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, apa sih yang kamu punya? Musa, ada tongkat kan? Nah, Musa selalu bertanya, aku gak memenuhi syarat. Siapa sih aku ini? Tapi Tuhan mengatakan, aku yang mengutus engkau. Keluaran 3 ayat 12. Terus kemudian Musa mengatakan, aku tidak tahu namamu. Tuhan memberitahukan namanya. Aku ya aku. Aku sang raja semesta ini. Keluaran 3 ayat 14. Terus kemudian Musa mengatakan, ini orang-orang Israel tukang komplain. Mereka gak percaya kepadaku. Lalu kemudian Tuhan memberikan tanda dan mujizat melalui tongkat Musa. Masih ngeyel lagi si Musa. Aku gak bisa bicara, aku berat lidah, kata si Musa. Keluaran 4 ayat 10. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Abangmu Harun yang bicara untuk kamu. Musa pernah juga bilang, enggak mau. Ini orang Israel gila. Suka komplain. Kalau ngeyel pusing gue, kata si Musa. Tapi Tuhan selalu bicara, aku punya cara untuk kamu. Keluaran 4 ayat 13. Jadi talenta adalah sebagai modal dasar. Modal kita apa? Anda bisa apa? Ibu-ibu, Anda punya apa? Di rumah punya panci. Tuhan bisa memakai Anda dalam kepandaian Anda untuk memasak. Ya, apapun yang Anda punya, apapun yang Anda dapatkan hari ini, gak peduli itu mungkin cuman sekedar kecil saja. Anda cuman punya waktu. Tuhan, aku gak bisa apa-apa, aku gak bisa ngomong. Aku cuman punya waktu. Anda bisa mengambil bagian dari mulai dari apa? Dari usher. Gak perlu ngomong banyak-banyak, cuman senyum. Welcome home. Nah, itu juga merupakan satu talenta. Jadi apapun talenta Anda bisa mengasahnya dari sekarang. Walaupun Anda memiliki satu talenta, Anda dapat memberikan satu pelayanan yang besar kepada Tuhan. Mulai dari hal yang kecil. Orang yang setia kepada hal-hal yang kecil, dia akan diberkati kepada hal-hal yang besar. Dan dari situlah kata talenta yang bermula itu maknanya uang. Yang dimana uang yang diberikan sebagai modal, entah 5, entah 2, entah 1. Nah, semakin banyak uang yang dipercayakan kepada Anda, semakin banyak talenta yang dipercayakan kepada Anda, semakin besar satu tanggung jawab yang diberikan kepada Anda. Anda berpikir aku gak punya apa-apa. Dari ketidakpunyaan Anda ini, Anda pun bisa menjadi bendahara Tuhan yang baik. Nah, marilah kita semua menjadi bendahara yang baik, menjadi orang-orang yang selalu bertanggung jawab dan hilangkan itu yang namanya matre ya. Kita semua ya, kita harus tahu bahwa kalau kita mempersembahkan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, Anda enggak boleh mikir nanti beranak jadi 30, jadi 60, jadi 100. Tuhan sedih kalau demikian ya. Kekayaan Tuhan itu tidak terhitung. Tuhan tahu kok kalau kita itu perlu apa-apa. Jadi kalau kita memberikan persembahan, kita mengambil bagian untuk pekerjaan Tuhan. Bukan karena Tuhan kita perlu duit. Tetapi pekerjaan Tuhan di tempat ini perlu kita sokong karena semuanya juga memberikan
memiliki biaya. Tapi ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kita memberikan karena kita mengasihi. Seperti kalau kita mengasihi anak-anak kita, gak ada hitungannya. Ketika kita mengasihi istri, suami, orang tua, ketika kita memberi, semuanya berdasarkan kasih. Nah, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang kami pelajari hari ini. Tuhan, ajar kami untuk mengasihi Engkau, memberikan dengan tulus, memberikan dengan kasih, bukan karena memberikan untuk memancing berkat-berkat yang kami harapkan untuk berlipat-lipat kali ganda. Karena Engkau Tuhan telah memberikan sesuatu yang besar dari milik-Mu sendiri. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang hidup, Allah kami yang memberikan hidupnya supaya kami hidup dan masuk kepada langit baru dan bumi yang baru. Kami telah dibayar dengan lunas oleh darah-Mu sendiri. Terima kasih Bapa. Beshem ha'af, Feaben, Veru HaKodesh, Ha Elohim Echad. Amin.